Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Amelia Hasan dengan NIM 132510094 dari kelas M25A1 Prodi PGSD Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang pembelajaran IPS di sekolah dasar. Kita tahu kalau IPS itu bukan cuma pembelajaran biasa, tapi juga berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari siswa, seperti bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, memahami lingkungan, dan mengikuti aturan yang ada. Makanya penting banget untuk mengetahui bagaimana IPS itu diajarkan dengan cara yang tepat, supaya siswa tidak hanya paham materinya, tapi juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya akan membahas mulai dari pentingnya IPS di sekolah dasar, cara mengajarnya, bagaimana supaya pembelajaran tidak membosankan, sampai contoh pembelajaran yang kontekstual. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? Anak sekolah dasar berada pada tahap awal memahami lingkungan sosial. Jadi jawabannya yaitu IPS sangat penting karena membantu siswa mengenal kehidupan sosial sejak dini, seperti interaksi antar manusia, lingkungan sekitar, budaya, dan aturan yang berlaku di masyarakat. Selain itu, IPS juga berperan dalam membentuk karakter siswa, seperti sikap peduli terhadap sesama, toleransi terhadap perbedaan, serta tanggung jawab sebagai bagian dari masyarakat. Dengan adanya IPS, siswa tidak hanya belajar tentang teori, tetapi juga memahami bagaimana bersikap dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting agar mereka dapat menjadi warga negara yang baik di masa depan. Pertanyaan yang kedua, bagaimana seharusnya IPS diajarkan kepada siswa sekolah dasar? Siswa sekolah dasar masih berpikir konkret dan butuh pengalaman langsung. Jadi jawabannya, IPS seharusnya diajarkan dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa. Guru perlu menggunakan bahasa yang sesuai dengan usia anak, serta memberikan contoh nyata dari lingkungan sekitar. Pembelajaran juga harus melibatkan siswa secara aktif, seperti melalui diskusi, tanya jawab, bercerita, dan kerja kelompok. Selain itu, guru dapat menggunakan media pembelajaran seperti gambar, video, atau alat peraga agar siswa lebih tertarik. Dengan cara ini, siswa tidak hanya mendengar penjelasan, tetapi juga terlibat langsung dalam proses belajar sehingga pemahaman mereka menjadi lebih baik. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Pembelajaran monoton membuat siswa cepat kehilangan minat. Jadi, agar IPS tidak membosankan, guru perlu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan kreatif. Misalnya, menggunakan permainan edukatif yang berkaitan dengan materi, menampilkan video pembelajaran, atau mengajak siswa bermain peran. Contohnya, siswa bisa memerankan situasi sosial seperti kerjasama atau kegiatan di masyarakat. Selain itu, guru juga bisa mengajak siswa beredukasi atau memberikan studi kasus sederhana agar mereka berpikir kritis. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, siswa akan lebih aktif, semangat, dan mudah memahami materi IPS. Selanjutnya, pertanyaan yang terakhir. Bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat kontekstual di sekolah dasar? Berikan contohnya. Siswa lebih mudah memahami hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, jawabannya, pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa dalam kehidupan sehari-hari di sekolah dasar. Pembelajaran ini sangat efektif karena siswa cenderung lebih mudah memahami sesuatu yang mereka lihat dan alami langsung. Contohnya, siswa dapat mengamati kegiatan di kantin sekolah untuk memahami interaksi sosial sederhana, seperti jual beli dan kerjasama. Selain itu, kegiatan seperti kerja bakti di sekolah juga bisa
menjadi contoh pembelajaran IPS tentang gotong royong dan tanggung jawab. Dengan pembelajaran kontekstual, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tetapi juga dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian jawaban dari beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran IPS di sekolah dasar. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya IPS dan bagaimana cara mengajarkannya dengan baik dan menarik. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.